Saudaraku rahimakumullah, salah satu tugas orang hidup di dunia adalah berbagi kebaikan. Maka dalam sisa umur saya ingin berbagi sebuah kebaikan, yaitu diantaranya dampak obesitas secara keilmuan. Sebelum saya sampaikan tentang apa sih dampak obesitas secara keilmuan, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kita memiliki BMI, Body Mass Index internasional, yang angka-angkanya sebagaimana bisa kita lihat di dalam tulisan saya. Body Mass Index internasional disebut underweight apabila angkanya 18,5. Kemudian disebut normal apabila angkanya 18,5 sampai 22,9. Kemudian overweight yaitu 23 sampai 24,9. Nanti kami sampaikan secara detail. Kemudian disebut obesitas apabila angkanya lebih dari 25. Ini angka Body Mass Index internasional. Jadi angka-angka ini menjadi sebuah ketentuan indeks internasional. Di dalam sebuah example, ketika tubuh seseorang memiliki tinggi badan 165 cm, kemudian berat badannya 70 kg, maka rumus menghitungnya adalah berat badan yaitu 70 dibagi tinggi badan kuadrat. Tinggi badannya 165, maka terbagi angka 1,65 kali 1,65 didapat angka 25,71. Ketika ketemu angka 25,711 berarti telah melebihi dari angka obesitas. Seseorang yang berat badannya yang tinggi badannya 165 cm, berapakah idealnya orang itu menurut BMI? Maka ketika kita menggunakan prediksi angka 62 dibagi tinggi badan kuadrat akan ketemu 22,77. Angka ini menjadi angka normal. Apabila kita ketemu angka 22,77, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang normal menurut BMI. Tetapi ketika berat badannya 65 dibagi tinggi badan kuadrat akan ketemu angka 23,87, maka disebut overweight. 69 berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ketemu angka 25,34, maka orang tersebut dikatakan over atau obesitas. Ini yang saya katakan BMI atau Body Mass Index internasional yang dirumuskan di dalam internasional indeks. Kemudian kenapa orang bisa obesitas? Pertama, orang bisa obesitas karena faktor gen, yaitu keturunan, mungkin bapak ibunya atau mungkin kakek neneknya yang memiliki badan gendut
yang kita katakan sebagai obesitas karena faktor gen. Namun faktor yang kedua, bisa seseorang berobesitas karena aktivitas fisiknya mungkin kurang di dalam olahraga, pembakaran lemak di dalam tubuh kurang karena malas berolahraga, maka orang tersebut berdampak obesitas karena faktor input yang dimakan berlebihan, atau dengan bahasa lain yang dikonsumsi adalah buruk, sehingga mengakibatkan sisa-sisa dari makanan tersebut, terlebih setelah makan banyak tidur, banyak istirahat tanpa adanya gerak, tanpa adanya sebuah keringetan yang banyak, maka sisa dari makanan tersebut akan mengakibatkan menjadi obesitas seseorang. Sekarang, apa dampak obesitas secara keilmuan? Di antaranya adalah akan berakibat diabetes mellitus tipe kedua. Kenapa terjadi demikian? Karena akibat peningkatan kadar gula darah yang tinggi. Akibatnya konsumsi makanan yang dimakan tidak menjadi sebuah energi, maka terjadilah kelebihan gula di dalam tubuh. Maka seorang akan menderita diabetes mellitus tipe kedua. Yang berikut, seseorang yang berobesitas bisa hipertensi. Tensinya tinggi, bahkan bisa mengakibatkan sakit jantung. Mengapa demikian? Karena terjadi pada pembuluh darah, plak-plak, tekanan darahnya tinggi, jantung mendapatkan beban yang sangat besar dalam memompa darah, akibatnya muncul plak-plak di dalam pembuluh darah, yang plak-plak tersebut mengakibatkan hambatan darah untuk mencapai pada sasarannya akan terhambat. Sementara kita tahu bahwa darah itu berjalannya one way traffic, terus. Apabila pembuluh darah ada penyumbatan, maka dimungkinkan pembuluh darah tersebut akan menjadi atau terjadi sesuatu. Yang berikut, yang ini sangat menakutkan, bisa terjadi stroke. Apa sebetulnya faktor stroke? Stroke terjadi karena kematian yang mendadak pada sel-sel otak. Karena otak kekurangan oksigen, otak tidak mendapatkan aliran darah yang segar, sementara tugas darah itu adalah membawa oksigen, nutrisi, vitamin-vitamin dari seluruh badan, seluruh tubuh. Tetapi apabila otak tidak mendapatkan asupan oksigen yang bagus karena terhambatnya oleh faktor-faktor plak-plak, atau mungkin karena terjadi ada sumbatan-sumbatan berupa hal yang lain, plak-plak, maka otak tidak bisa atau tidak mampu lagi memberikan instruksi kepada tubuh karena terhalangnya faktor penyumbatan. Untuk itu,
kita harus berupaya untuk menjadikan badan kita selalu normal, segar, fit. Apabila ada tanda-tanda obesitas atau mungkin sudah menderita obesitas, walaupun mungkin dalam keadaan obesitas, dalam keadaan sehat, maka kita tetap harus berupaya semaksimal mungkin menjaga badan kita dengan mengkonsumsi yang bagus, halalan thayyiban, dan berolahraga. Tentu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.